Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiansa. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai data warehouse. Kenapa data warehouse penting? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan lebih cepat, di mana data warehouse itu menggabungkan data dari berbagai sumber sehingga manajer bisa menganalisis data dengan cepat. Yang kedua, ada mendukung analisis strategis, cocok untuk bisnis intelligence seperti tren penjualan, perilaku pelanggan, atau performa operasional. Yang ketiga, ada satu sumber data terpusat atau single source of truth, yaitu meminimalkan duplikasi data dan inkonsistensi antar departemen. Yang keempat, ada mempercepat pelaporan dan dashboarding, di mana data yang sudah dibersihkan dan terstruktur siap digunakan untuk laporan. Nah, peranan data warehouse ini apa aja sih? Yang pertama itu sebagai tempat penyimpanan data historis jangka panjang. Yang kedua, memfasilitasi analisis lintas waktu, contohnya itu penjualan per tahun. Kemudian mendukung keputusan manajemen berbasis data atau data driven. Kemudian ada menjadi fondasi untuk BI, data mining, dan AI. Nah, contohnya itu bisa kita lihat perusahaan retail menggunakan data warehouse untuk menganalisis tren pembelian pelanggan dari tahun ke tahun. Nah, arsitektur data warehouse ini dibagi menjadi tiga lapisan utama. Yang pertama, ada data source layer. Nah, seperti sumber data operasional seperti OTP, CRM, RP, file Excel, API, dan lain-lain. Yang kedua, ada data staging layer atau ETL, yaitu data diekstrak, dibersihkan, dan dimuat ke warehouse. Yang ketiga, ada presentation layer, data mart atau OLAP, yaitu user melakukan query, analisis, dan visualisasi. Nah, bisa juga nih menggunakan arsitektur single tier, two tier, atau three tier, tergantung kebutuhan dan skala organisasi. Nah, apa sih proses ETL itu? Nah, proses ETL itu tuh adalah extract, transform, dan load. Yang pertama nih ada extract, yaitu mengambil data dari sumber. Contohnya ada database transaksi, API, file Excel atau CSV. Yang kedua ada transform. Nah, di mana di transform ini membersihkan dan menyesuaikan format data. Nah, kegiatannya itu ada menghapus duplikasi, mengonversi tipe data, dan menstandarkan nilai. Contohnya jika ada miss tanggal atau mata uang. Yang ketiga itu load. Nah, load ini itu memasukkan data ke dalam data warehouse secara batch atau real time. Nah, contoh kasus nih. Saya menggunakan kasus yang telah kelompok saya pilih. Yang pertama nih, ekstrak. Nah, di ekstrak itu kita akan ambil data file HR underscore karyawan underscore dirti yang file itu berbentuk CSV. Nah, contohnya itu di dalamnya itu ada kolom employee underscore ID, full underscore name, departemen, dan hire underscore date. Kemudian proses transform. Nah, di sini format tanggal diseragamkan. Kemudian hapus data pelanggan duplikat. Nah, contohnya ini misalkan ada beberapa data yang mempunyai dua employee ID. Nah, terus juga misalkan di hire underscore date itu yang tadinya YYYY MMDD dirubah menjadi day dulu, baru month, kemudian year. Nah, kemudian ada beberapa nih data warehouse platform, ada Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake, Oracle Exadata. Nah, ada juga beberapa ETL tools nih, ada Apache Unify, Talent Open Studio, Microsoft SQL Server Integration Service, kemudian ada Pentaho Data Integration. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo untuk mengekstrak data di Pentaho. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa sih data kotor. Nah, data kotor adalah ini contoh-contoh yang termasuk sebagai data kotor nih ada data duplikat, yaitu satu pelanggan tercatat dua kali. Kemudian ada format tidak konsisten. Misalkan di dalam data itu ada lebih dari satu tipe format. Kemudian ada data hilang atau kosong. Kemudian ada salah input, misalkan namanya saya Evan, ternyata ada beberapa kolom yang Evan N-nya banyak. Kemudian ada nilai tidak logis, di mana ada mistypo, kemudian jadi harusnya 15 tahun jadi 150 tahun. Kemudian bagaimana sih membersihkan data-data kotor tuh? Yang pertama ada validasi data, itu mengecek kelengkapan, format, dan rentang nilai. Contohnya, tanggal tidak boleh melebihi hari ini. Kemudian ada hapus atau perbaiki data duplikat. Gunakan algoritma pencocokan string atau ID unik. Yang ketiga ada standarisasi format data. Contohnya kayak semua tanggal dijadikan satu format yang sama. Kemudian isi data yang hilang atau imputation.
Bisa dengan nilai default, median, rata-rata, atau dihapus tergantung konteks. Kemudian ada perbaiki kesalahan input. Gunakan validasi otomatis, contohnya dari regex dropdown saat input data. Kemudian ada normalisasi data, di mana menyamakan satuan atau skala nilai. Contohnya semua harga dalam rupiah. Kita langsung masuk ke pentahonya saja. Oke, kita masuk bagaimana cara kita mengekstrak file dan akan menampilkannya di Postgres. Yang pertama nih, yaitu ada CSV. Nah, kita akan mengambil si CSV file input ini di desain. Yang pertama, ya, cari aja. Nah, ini ada CSV file input. Nah, kita akan drag aja. Kemudian selanjutnya, di dalam CSV file input ini, kita akan melakukan yang namanya extract nih. Kita akan browse file name-nya yang formatnya ada CSV. Nah, kemudian kita akan melakukan get fields agar menarik kolom-kolom yang ada di CSV ini. Nah, setelah itu kita tinggal bisa melakukan preview untuk mengecek nih apakah benar isinya. Nah, sudah sesuai dan ini beberapa data kotor ya. Nah, jika sudah, kemudian kita melakukan add constant di mana uh, akan mengisi kolom-kolom yang kosong. Nah, di sini kita sesuaikan aja formatnya. Nah, karena di sini CSV ya, for value-nya ya adalah CSV source type-nya. Kemudian, get system info di sini, yaitu ada load TS dengan type-nya system date, fixed, dan load batch ID dengan type-nya transformation based ID. Dan dipastikan ketika berjalan itu hasilnya tidak null. Kemudian di table output. Nah, di table output ini kita akan melakukan koneksi terhadap Postgre. Nah, sebelum itu kita harus melakukan eh, menghubungkan. Nah, di sini kita harus mendaftarkan database kita, Postgre-nya di sini. Kita bisa cek. Nah, di sini sudah saya hubungkan dengan port number yang sama, username yang sama, dan kita bisa tes juga. Nah, ini sudah sukses ya. Dan kemudian di sini kita tinggal sambungkan saja dengan database yang tadi. Sudah, terus target skemanya publik dan target tabelnya yang tadi kita sudah extract ya, STG customer raw. Nah, setelah itu kita ke database field, nanti kita akan get field. Tinggal add aja, kemudian enter field mapping jika akan melakukan add atau delete. Nah, jika sudah, nah sudah selesai untuk bagian CSV nih. Kemudian yang selanjutnya bagian XML. Sebenarnya sama-sama saja. Nah, di sini nih kita akan melakukan ekstrak di sini nih. Kita add dan sesuai yaitu dengan format XML. Oh, di sini nih fieldnya nih. Ya, ada customer code, full name, email, phone, join date, city, country, dan total spend. Oke, sudah. Lanjutnya sama seperti tadi, add constant, source type-nya disamakan yaitu XML. Kemudian get system info sama load TS system date fix, kemudian load batch ID, transformation batch ID, semoga prosesnya tidak nol. Nah, sebelum ke table output, kita ke JSON dulu nih. Nah, JSON ini sama seperti XML tadi. Di-add aja file directory-nya, kemudian cek di field apakah sudah sesuai. Sudah code, full name, email, phone, join date, city, country, total spend. Ya, sudah sesuai. Kemudian di add constant sama source type-nya disamakan yaitu JSON. Kemudian di get system infonya sama load TS dengan type-nya system date. Kemudian load batch ID dengan type-nya transformation batch ID. Nah, di table output-nya sama nih, connection-nya harus const SQL Postgre dengan target skema public dan target table STG customer raw. Nah, sama seperti tadi, tinggal get fields aja dan field mapping jika dibutuhkan. Kemudian kita tinggal oke saja. Dan setelah itu, kita akan melakukan run. Nah, berhasil nih. Semua centang, tidak ada error, tidak terlihat error. Nah, sekarang kita coba masuk ke Postgre. Nah, di Postgres yang di sini, kita akan coba nih untuk mengimport, melihat data yang dari file CSV tadi di Postgres.
Nah, berhasil. Successfully run. Nah, jadi kita sudah bisa lihat data-datanya di Postgres. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang desain kebutuhan data. Nah, untuk kelompok saya, kita memilih HR karyawan. Nah, jadi sistem kita itu akan melakukan penilaian kinerja dan gaji karyawan atau HR Analytics, di mana latar belakang perusahaannya memiliki banyak karyawan di berbagai divisi. Kemudian perusahaan ini menghadapi tantangan dalam mengelola data kepegawaian yang tersebar di berbagai sistem dan format berbeda. Kemudian tujuan dari proyek kita ini yang pertama itu mengintegrasikan seluruh data kepegawaian KPI dalam satu data warehouse terpusat. Kemudian menyediakan sistem pelaporan KPI yang akurat dan mudah diakses. Kemudian memperbaiki kualitas data melalui proses pembersihan atau data cleansing dan standarisasi format. Yang keempat, ada mendukung pengambilan keputusan SDM terkait penilaian kinerja, pemberian kompensasi, dan strategi retensi karyawan. Nah, untuk desain konseptualnya, ini akan menggambarkan bagaimana sistem data warehouse HR ini bekerja. Yang pertama data input. Jadi ada data karyawan, di mana isinya ada employee ID, full name, departemen, hire date, pon, salary, and manager. Kemudian ada data KPI yang berisikan KPI indikator, KPI target, KPI aktual, KPI weight, evaluation date, dan evaluator. Yang ketiga ada data output. Jadi data output ini laporan performa per divisi atau karyawan tren pencapaian KPI bulanan, korelasi antara performa dan kompensasi. Dan kemudian ada pengguna, yaitu ada HR Manager, Kepala Divisi, Analisis SDM, dan Manajemen Puncak. Kemudian kita masuk ke desain logis. Nah, desain logis ini menggunakan model star skema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, untuk yang pertama ada tabel fakta. Yang pertama ada fact KPI. Ada fact KPI ID yang menjadi primary key. Kemudian ada employee ID yang menjadi foreign key ke dim employee. Kemudian ada KPI ID yang menjadi foreign key ke dim KPI juga. Kemudian ada departemen ID yang menjadi foreign key ke dim departemen, kemudian ada date key yang menjadi foreign key ke dim date. Dan selanjutnya ada KPI target, KPI aktual, KPI weight, achievement percentage, dan weighted score. Nah, yang kedua ada tabel dimensi. Yang pertama ada dim employee yang berisikan employee ID, full name, hire date, phone, dan manager ID. Yang kedua ada dim departemen, di mana ada departemen ID dan departemen name. Kemudian ada dim date. Nah, ada date key, year, month, quarter, week, and day. Kemudian ada dim KPI, di mana ada KPI ID, KPI indikator, dan KPI description. Nah, kemudian kita masuk ke desain fisik nih. Yang pertama ada tahapan implementasi yang meliputi yang pertama ada pembuatan skema database dibangun di MySQL atau PostgreSQL dengan struktur sesuai desain logis. Kemudian ada pembersihan data, yaitu menghapus duplikasi employee ID, mengisi nilai kosong pada departemen, dan menyeragamkan satuan KPI atau miss persen. Kemudian ada proses ETL. Yang pertama nih, ekstrak, mengambil data dari sistem HR dan file CSV. Kemudian transfer, yaitu validasi, standarisasi, dan penggabungan. Kemudian ada load, yaitu memasukkan data bersih ke tabel fakta dan dimensi. Yang keempat ada optimasi query, yaitu menggunakan indeks pada employee ID, departemen ID, dan date key untuk mempercepat analisis. Nah, kemudian kita masuk ke dashboard dan reporting. Jadi dashboard ini akan menampilkan berbagai visualisasi seperti capaian KPI, ini yang warna hijau, per departemen dan individu. Jadi dia persen, persen dan weighted score-nya nih. Kemudian ada distribusi performa, low, high performer di bagian kanan ini. Kemudian ada tren performa per tahun. Nih, kemudian selain itu, laporan dapat diekspor dalam bentuk PDF, Excel, atau digunakan langsung untuk presentasi manajemen seperti yang ada di atas ini. Nah, ini adalah data kotor dari HR karyawan, di mana belum dilakukannya cleansing. Masih beberapa terjadinya duplicate dan semacamnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.